Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulika Sari, NIM 1902102040077, DGSD kelas D. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang bidang miring. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, mengetahui prinsip kerja pada bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Di sini saya akan melakukan percobaan bidang miring. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahannya. Di sini sudah ada timbangan, balok kayu sebagai beban 1 dan beban 2, neraca pegas, meteran, busur, kardus dan papan kayu sebagai media bidang miring, dan yang terakhir yaitu tabel pengamatan. Langkah kedua yaitu menimbang beban 1 menggunakan timbangan. Setelah itu catat pada tabel pengamatan. Kemudian siapkan kardus dan papan kayu sebagai media bidang miring. Setelah itu ukur kardus dan panjang lintasan. Catat pada tabel pengamatan. Kemudian ukur besar sudut menggunakan busur. Setelah itu catat pada tabel pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu kaitkan beban 1 menggunakan neraca pegas. Letakkan dan angkat beban menggunakan neraca pegas tanpa melalui bidang miring. Amati angka yang dihasilkan dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, angkat beban menggunakan neraca pegas melalui bidang miring. Amati hasil yang dihasilkan dan catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, saya akan melakukan perubahan ketinggian menggunakan ketinggian kedua. Kita mengukur ketinggian pada kardus dan panjang lintasan. Setelah itu, catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, ukur besar sudut menggunakan busur. Catat pada tabel pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu kaitkan beban 1 menggunakan neraca pegas. Lalu angkat beban 1 menggunakan neraca pegas tanpa melalui bidang miring. Amati hasil yang dihasilkan dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, angkat beban 1 menggunakan neraca pegas melalui bidang miring. Amati hasil yang dihasilkan dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, saya melakukan ketinggian yang berbeda. Langkah yang pertama, kita ukur ketinggian tinggi dari kardus. Setelah itu, panjang lintasan. Catat pada tabel pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu
Kita ukur besar sudut menggunakan busur. Catat pada tabel pengamatan. Langkah selanjutnya, kita kaitkan beda 1, beban 1 menggunakan neraca pegas. Angka beban 1 tanpa melalui bidang miring. Amati angka yang dihasilkan dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, letakkan beban dan angkat melalui bidang miring. Amati angka yang dihasilkan dan catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan 2 beban. Langkah pertama yaitu kita timbang beban 1 dan 2 menggunakan timbangan. Dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, kita melakukan pengukuran pada tinggi kardus dan panjang lintasan menggunakan meteran. Catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, kita ukur besar sudut menggunakan busur. Dan catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kaitkan 2 beban menggunakan neraca pegas. Lalu letakkan dan angkat beban menggunakan neraca pegas tanpa melalui bidang miring. Amati angka yang ditunjukkan dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, angkat beban menggunakan neraca pegas namun melalui bidang miring. Amati angka yang ditunjukkan dan catat pada tabel pengamatan. Di sini saya akan mengubah ketinggian pada kardus. Kita melakukan hal yang sama, yaitu mengukur tinggi kardus dan panjang lintasan. Catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, ukur besar sudut menggunakan busur. Catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, kaitkan beban menggunakan neraca pegas. Letakkan dan angkat beban menggunakan neraca pegas tanpa melalui bidang miring. Catatlah angka yang ditunjukkan dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, angkat beban menggunakan neraca pegas melalui bidang miring. Amati angka yang ditunjukkan dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu kita melakukan hal yang sama, yaitu mengubah ketinggian pada kardus. Setelah itu, mengukur kardus menggunakan meteran dan panjang lintasan.
catat pada tabel pengamatan. Kemudian, mengukur besar sudut menggunakan busur. Dan catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kita mengaitkan dua beban menggunakan raja pegas. Letakkan dan angkat beban menggunakan raja pegas dari awal sampai ke ujung tanpa melalui bidang miring. Amati angka yang ditunjukkan dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, angkat beban menggunakan raja pegas melalui bidang miring. Amati angka yang ditunjukkan dan catat pada tabel pengamatan. Itulah praktikum yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.